Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Evi Sayono. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023, izinkan saya untuk membacakan sebuah buku untuk teman-teman semua. Buku yang akan saya baca berjudul Sejarah Jakarta dari Masa Prasejarah sampai Akhir Abad ke-20. Buku ini ditulis dalam bahasa Inggris, namun yang saya baca adalah edisi buku bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh Adolf Hauken SJ dan diterbitkan oleh Yayasan Cipta Loka Caraka di Jakarta tahun 2018. Sebagai saran, akan sangat baik rasanya apabila teman-teman dapat membeli buku ini sendiri dan membacanya sendiri untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Buku ini sendiri saya dapatkan di sebuah toko buku Periplus di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pada hari ini saya akan melanjutkan bacaan saya di bab 3 yang berjudul Batavia pada zaman Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC. Bagian yang saya baca adalah bagian 3.1 awal kota Batavia tahun 1620 sampai dengan 1628. Bagian 3.1.2 Batavia, pusat perniagaan Asia. Penyiksaan merupakan cara biasa untuk mengorek pengakuan dari seseorang agar dapat dihukum. Sebab, jika tersangka tidak mau mengakui kejahatannya, orang tidak boleh dihukum. Siksaan menjadi hal biasa di Batavia dan seringkali dilakukan dengan sangat kejam. Pada masa itu, siksaan tawanan yang ngeri lazim di seluruh Asia dan Eropa. Apa yang terjadi di Balai Kota Batavia tidak berbeda dengan apa yang dilakukan di Kartasura, Sunan Amangkurat I, atau di Amsterdam. Setelah masa Inggris Supreme Court of Justice tahun 1812 meneruskan tugas Raad van Justitie yang pada tahun 1798 sudah berganti nama menjadi Hoge Raad van Justitie. Lalu pada tahun 1819, pemerintah kolonial Belanda mendirikan beberapa dewan pengadilan, Raden van Justitie, dan di Batavia satu Hoger Rechtshof. Ini susah banget bacanya. Untuk seluruh daerah jajahannya. Pada tahun 1829, Hoger Rechtshof atau pengadilan tertinggi itu dipindahkan dari balai kota ke gedung istana di lapangan Banteng dan kemudian yakni pada tahun 1848 ke bekas gedung Mahkamah Agung di sebelah utaranya. Sejak tahun 1870, Dewan Pengadilan untuk Batavia tetap memakai Paleis van Justitie yang sekarang menjadi Balai Seni Rupa. Pada masa VOC, Balai Kota menjadi juga penjara utama di Batavia. Sebuah bangunan bertingkat 1 yang pernah berdiri di belakang Balai Kota digunakan sebagai penjara bagi mereka yang mampu membiayai kamar tahanan sendiri. Tidak mengherankan bahwa rakyat biasa tidak menyukai gedung ini. Penjara paling buruk terletak di bawah lantai dasar gedung utama. Hampir tidak ada ventilasi dalam ruang-ruang rendah yang sebagian berada di bawah tanah dan amat pengap. Jumlah tawanan yang meringkuk dalam penjara Balai Kota kadang-kadang melebihi 300 orang. Di antara mereka terdapat budak belian yang dikirim majikan mereka karena berbagai pelanggaran yang seringkali bersifat sepele saja. Sebagian tawanan dirantai. Pada zaman itu, hukuman penjara belum ada kecuali untuk budak belian dan orang yang ditahan sampai mereka melunasi hutang mereka. Sejumlah besar orang sudah mati sebelum perkara mereka diajukan ke meja hijau. Sebab kondisi kesehatan penjara ini amat buruk, sehingga banyak tawanan sudah meninggal dunia sebelum terbukti bersalah. Pada tahun 1845, masih 85% dari semua tahanan meninggal dalam jangka waktu 4 bulan saja. Sebagian besar dari mereka menderita tifus, kolera, atau disentri, dan juga akibat ruang penjara yang selalu penuh sesak, pengap, dan tanpa higiene apapun.
Penjara di Balai Kota ditutup pada tahun 1846, lalu dipindahkan ke sebelah timur Jalan Hayam Wuruk, berseberangan kali di daerah Tangki, kini tempat pasar Linde Teves. Pada halaman 35 terdapat sebuah gambar pedang dan sebuah caption yang memberi informasi terhadap gambar. Mari kita baca captionnya. Pedang keadilan milik salah satu atau kedua dewan pengadilan yang bersidang di Balai Kota. Kawat tembaga pada gagangnya menunjukkan bahwa pedang itu sungguh dipakai untuk memenggal kepala orang. Sejak tahun 1990-an, pedang ini disimpan di gudang. Ini catatan saya, kalau nggak salah di Museum Sejarah Jakarta di Fathahillah ya. Itu masih ada pedangnya dipajang. Jadi kalau mau lihat silakan kunjungi Museum Sejarah Jakarta. Mereka yang ditahan karena perkara sipil diharuskan membayar makanan mereka atau minta makanan dikirim dari luar penjara. Para sipir sering meminta uang rokok supaya makanan yang dikirim itu benar-benar disampaikan kepada yang bersangkutan. Sejak masa itu, jabatan sipir basah. Dokter kota wajib menginspeksi para tahanan, orang miskin yang terluka akibat kecelakaan dan kurang mampu membayar ongkos rumah sakit. Dirawat di dalam penjara ini juga. Demikian pula orang gila yang dianggap berbahaya. Bahkan mereka kadang dirantai bersama dengan tahanan kriminal. Semua penghuni penjara diberi makanan yang amat buruk dengan satu kekecualian, untuk makanan terakhir sebelum menjalani hukuman mati. Dengan murah hati, pemerintah mengeluarkan 5 riksdalder. Saya kurang paham maksudnya riksdalder itu apa. Bagi yang tahu silahkan tuliskan komentarnya di kolom komentar. Di bawah ini disajikan kutipan dari buku harian seorang tukang kayu Jerman dalam dinas VOC tentang pelaksanaan beberapa hukuman. Pada tanggal 29 Juli 1676 dilaksanakan beberapa hukuman seperti berikut ini. Suatu peristiwa biasa di Batavia ini, 4 orang pelaut dipancung karena membunuh seorang Tionghoa. 6 orang budak belian dipatahkan tubuhnya dengan roda karena mereka mencekik majikan mereka pada malam hari. Seorang mestizo, yakni putra dari seorang ibu berkulit sawo matang dengan seorang ayah berkulit putih, digantung karena mencuri. Selain itu, 8 orang pelaut didera dan dicap dengan lambang VOC yang membara karena desersi dan pencurian. 2 orang tentara Belanda beberapa kali ditarik ke tempat gantungan karena selama 2 malam meninggalkan pos mereka. Seorang wanita Belanda, istri seorang guru, dikalungi besi dan kemudian ditahan dalam penjara wanita selama 12 tahun karena beberapa kali berzina. Pelaksanaan hukuman mati menurut tradisi harus dilakukan di bawah langit, di tiang gantungan, atau dengan semacam guillotine primitif yang dipasang di depan balai kota pada hari tertentu setiap bulan. Para hakim dengan mengenakan pakaian kebesaran duduk di lantai 2 di atas pintu masuk untuk menyaksikan hukuman mati. Pintu yang berat dan jendela-jendela dengan jeruji tebal serta dinding penyekat memisahkan balkon ini dari ruang lantai 2. Sarana pengamanan ini ditambah penjagaan khusus. Security seperti ini dianggap perlu demi keselamatan para hakim terhadap amukan massa yang menyaksikan pelaksanaan hukuman yang kadang ngeri serta tidak adil. Para terhukum yang mengenakan pakaian putih masuk ke ruang pengadilan untuk diidentifikasi. Setelah lonceng berbunyi untuk kedua kalinya, mereka dibawa ke lapangan. Sesudah para hakim menempati tempat duduk mereka di tingkat kedua dalam ruang di atas pintu masuk, lonceng dibunyikan lagi. Lalu, pelaksanaan hukuman mati dimulai. Eksekusi seperti ini sangat dibenci oleh para budak belian, kelompok penduduk Batavia terbesar sampai abad ke-18, sebab merekalah yang paling sering menjadi korban. Di sebelah timur lapangan itu dipasang Headhoutenpaard, sejenis kuda-kudaan dengan punggung tajam. Selama berhari-hari, orang terhukum didudukkan di atasnya dengan beban berat pada kakinya,
suatu siksaan yang mengerikan. Sementara itu, orang yang lewat menertawakannya. Dari tahun 1620 sampai tahun 1815, Balai Kota juga digunakan sebagai pusat milisi atau Schutterij. Komandannya adalah Ketua Dewan Kota Praja. Milisi terdiri dari juru tulis dan warga kota Belanda lain, orang Mardiker, dan kompi pribumi dari suku yang berbeda-beda. Terdapat antara lain milisi orang Jawa, orang Bugis, orang Melayu, dan orang Bali. Pos komando milisi berada di dalam balai kota, dan lapangan di muka digunakan sebagai tempat latihan pasukan-pasukan yang agak santai itu. Satu peleton milisi menjaga keamanan balai kota pada malam hari. Pada bulan Agustus 1816, balai kota menjadi tempat peristiwa bersejarah. Sir John Vandal mengembalikan Hindia kepada Belanda, sehingga berakhirlah pemerintahan sementara Inggris dari tahun 1811 sampai dengan 1816 yang berkaitan dengan Sir Stamford Raffles. Saya akan mengakhiri bacaan saya di pagi hari ini pada halaman ke-37. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan buku Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20 yang ditulis oleh Adolf Hauken SJ. Saya Evi Sayuno, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.